Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada video presentasi kami. Selamat datang juga untuk Ibu pada video presentasi kami yang akan membahas mengenai salah satu sebab, yaitu metode terbuka dari materi persamaan non-linear ini. Sebelum kami mempresentasikan mengenai metode terbuka, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Kami adalah kelompok 1 yang berasal dari Fakultas Teknik, jurusan Informatika, Universitas Tanjung Pura, dengan anggota-anggota kami yaitu Ricky Andreas, Joshua Calvin, Ayub, Fikri, dan Sigo. Sebelumnya, perkenalkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Ricky Andreas yang berNIM Kande 104 1191022 ini. Baiklah, sekarang kita akan mulai membahas mengenai metode terbuka ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu metode terbuka. Metode terbuka adalah metode yang tidak memerlukan selang yang mengurung akar, tetapi memerlukan sebuah tebakan awal akar atau dua buah tebakan. Dalam metode terbuka, Xn dipakai untuk menghitung Xn tambah 1, yang artinya Xn sekarang dipakai untuk menghitung Xn selanjutnya. Dalam metode terbuka, hasilnya dapat berupa konvergen ataupun divergen. Jadi, tidak seperti metode tertutup, metode terbuka ini bisa berupa konvergen ataupun divergen. Sedangkan kalau pada metode tertutup yang kita tahu hasilnya selalu berupa konvergen, sehingga disebut juga sebagai metode konvergen. Dalam metode terbuka juga ada 3 metode, yaitu metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Sebelumnya, kita perlu untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai konvergen dan divergen. Apa sih itu konvergen dan apa sih itu divergen? Konvergen itu adalah suatu keadaan di mana jikalau akar-akar penyelesaiannya itu mendekati ke titik pertemuan. Jadi jikalau akar-akar penyelesaiannya itu mendekati ke titik pertemuan antara kurva dan garis Y sama dengan X, maka disebut sebagai konvergen. Sebaliknya pada divergen, jikalau akar-akar penyelesaiannya itu semakin menjauh dari titik pertemuan antara kurva dan Y sama dengan X, maka dinamakan sebagai divergen. Dalam konvergen dan divergen ada 2 jenis, dan jenis-jenisnya pada konvergen dan jenis-jenisnya pada divergen itu sama, yaitu ada jenis monoton dan jenis osilasi. Kalau yang membedakannya itu hanyalah pada bagian penamaannya saja. Jikalau pada konvergen dinamakan konvergen monoton, konvergen osilasi, sedangkan pada bagian divergen dinamakan divergen monoton serta dinamakan sebagai divergen osilasi. Atau jikalau jenis konvergen atau divergen yang didapat adalah kedua-duanya pada suatu persamaan, yang dalam artian suatu persamaan memiliki jenis konvergen dan divergen sekaligus, maka dapat menamakannya sebagai konvergen atau divergen monoton serta konvergen atau divergen osilasi. Nah, dalam konvergen dan divergen monoton dan osilasi ini ada syarat-syaratnya. Di sini kita dapat melihat bahwa konvergen monoton jikalau G aksen X-nya itu berada di antara 0 dan 1. Sedangkan dikatakan konvergen berosilasi jikalau G aksen X-nya itu berada di antara min 1 dan 0. Sedangkan pada divergen monoton dikatakan divergen monoton jikalau G aksen X-nya lebih daripada 1,
dan dikatakan divergen berosilasi jikalau G aksen X-nya kurang dari min 1. Nah, apa sih itu G aksen X? G aksen X itu adalah turunan dari fungsi Gx. Jadi ada suatu fungsi Gx, dan ketika kita turunkan, dapatkanlah sebuah hasil, dan sebuah hasil tersebut dinamakan sebagai G aksen X. Baiklah, terima kasih untuk para pemirsa, dan terima kasih untuk Ibu. Untuk konten selanjutnya atau slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yosua Calvin dengan NIM D10411910114. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengantar-pengantar dari setiap metode yang terdapat dalam metode terbuka. Yang pertama yaitu metode iterasi sederhana, atau biasa kita kenal dengan metode iterasi titik tetap. Metode ini adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain, sehingga diperoleh X sama dengan Gx. Apa itu? Bagaimana caranya? Nah, contoh, kita mempunyai fungsi X min E pangkat X sama dengan 0. Kemudian fungsi ini kita ubah bentuknya sehingga kita dapatkan nilai X-nya sama dengan E pangkat X dengan cara kita memindah ruaskan min E pangkat X ke ruas kanan sama dengan, sehingga X yang bernilai tunggal tanpa pangkat ini sama dengan E pangkat X, atau X kita ubah menjadi Gx sama dengan E pangkat X. Nah, fungsi baru inilah atau Gx inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Kita dapat lihat pada grafik di sebelah kanan yang pada gambar putih ini. Di situ ditentukan nilai X0-nya, yang mana X0 ini adalah tebakan awal kita, terserah kita mau berapa, dengan grafik Y sama dengan X, ini garis lurus, kemudian Y sama dengan Gx, permisalan garis seperti ini. Kita misalkan X0-nya di sini, nah kemudian kita tarik garis ke X1, kemudian menyentuh ke Y sama dengan Gx, kemudian dia ke Y sama dengan X, kemudian dia berputar terus, berputar-putar hingga dia mendekati titik pertemuan antara garis Y sama dengan Gx dan garis Y sama dengan X. Nah, grafik-grafik selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya untuk waktu yang diberikan kepada saya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh beberapa grafik dari metode iterasi sederhana. Nah, jadi kita lihat di sini ya, contoh grafiknya. Ada dua. Kita lihat yang kiri dulu, yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah contoh grafik dengan sifat konvergen monoton. Nah, jadi maksudnya apa sih? Kenapa grafiknya ini sifatnya konvergen monoton? Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa konvergen ini terjadi apabila ya, nilai dari Xn ini semakin mendekati titik perpotongan antara si X dan Gx. Nah, bisa dilihat di grafiknya. Ini nilai dari X0, kemudian ke X1 dan ke X2 dan seterusnya. Nah, ini akan semakin mendekati ke titik perpotongannya, titik yang abu-abu ini. Nah, oleh karena itulah disebut sebagai konvergen. Kemudian monoton. Kenapa disebut sebagai monoton? Karena jika kita tarik garis dari X0 sampai ke X2 ini, nah ya, maka garisnya itu akan straight ya, alias
lurus tepat sampai ke titik perpotongan ini menuju titik perpotongan dari X dan GX. Nah, oleh karena itulah grafik ini disebut sebagai grafik dengan sifat konvergen monoton. Kemudian kita lihat grafik yang di sebelah kanan. Nah, ini adalah grafik dengan sifat konvergen osilasi. Melihat grafiknya kayak agak bingung gitu ya, kayak muter-muter gitu garisnya. Nah, jadi maksudnya gimana sih? Nah, jadi di dalam grafik ini nantinya nilai xn-nya ini itu akan menciptakan semacam looping ya, perputaran gitu. Nah, yang pada akhirnya nilai tersebut akan melooping ke titik pusat perpotongan antara si X dan GX. Ini karena konvergen ya, jadi muternya itu semakin ke dalam. Nah, itulah tadi kenapa disebut osilasi, ya karena bentuk grafiknya itu ya nanti kayak muter gitu. Muternya ke dalam sampai ke titik yang abu-abu ini. Nah, itu maksud dari grafik dengan sifat konvergen berisolasi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh lagi dua grafik divergen. Yang satunya divergen monoton dan yang satunya lagi adalah divergen berosilasi. Oke, kita lihat dulu yang divergen monoton. Kenapa disebut sebagai divergen monoton? Karena pada grafik ini nilai xn-nya nanti akan menjauhi titik perpotongan antara si X dan GX ini. Nah, jika kita lihat grafiknya ya, ini dari X0 kemudian ke X1 ke X2 ya, ke kanan dia kan, titiknya semakin menjauh dari titik potongnya. Nah, kemudian kenapa disebut monoton? Ya karena tadi kalau kita tarik garis lurus ya, dari X0 ke X2 dan seterusnya, maka ini akan semakin menjauh garisnya dari titik perpotongan antara X dan GX. Nah, itulah kenapa dinamakan sebagai grafik ini disebut divergen monoton. Oke, lanjut. Grafik sebelah kanan. Nah, yang ini bersifat divergen osilasi. Nah, bedanya apa sih dengan konvergen yang sebelumnya ya, konvergen osilasi itu tadi? Nah, kalau di konvergen itu loopingnya muter ke dalam, nah maka divergen osilasi ini ya sebaliknya, maka loopingnya akan muter keluar alias menjauhi titik perpotongannya, titik dari perpotongan antara si X dan GX. Nah, kita lihat dari X0 kemudian ke X1 ke X2 ya. Nanti kalau kita hitung X3-nya maka X3-nya juga akan ke kiri ya, menjauh lagi. Kemudian jika kita hitung X4 maka dia akan ke kanan, semakin melebar dia jaraknya dari titik ini, titik pusatnya ini, titik abu-abunya, dan seterusnya. Nah, itu tadi. Itulah kenapa grafik ini dinamakan sebagai grafik dengan sifat divergen osilasi. Oke, itu tadi beberapa contoh grafik yang menggunakan metode iterasi sederhana. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada materi metode Newton-Raphson yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Baik, selanjutnya kepada pemateri berikutnya dipersilakan. Baik, metode yang selanjutnya yaitu metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson ini merupakan metode yang menyelesaikan persamaan non-linear dengan menggunakan pendekatan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien atau kemiringan dari titik tersebut.
Nah, titik pendekatannya dapat kita nyatakan dengan persamaan x n plus 1 sama dengan x n ditambah f x n per turunan dari fungsi f di atasnya. Nah, apa maksud dari x n plus 1 ini? Nah, maksudnya itu kita melakukan perulangan dalam setiap perhitungannya. Contohnya, kita dalam metode Newton-Raphson ini, kita memerlukan sebuah tebakan awal. Misalnya kita minta tebakan awalnya 5. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam fungsinya. Fungsi f(x(n) ini berapa jika kita memasukkan tebakan awal x sama dengan 5. Kemudian turunannya berapa. Nah, selanjutnya xn-nya ini tetap berapa? 5 misalnya. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan sehingga kita dapatkan x n plus 1-nya tadi. Nah, untuk perhitungan selanjutnya, kita menggunakan nilai x n yang baru yang kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Begitu seterusnya sampai kita di iterasi maksimum yang telah kita tentukan sendiri. Nah, kemudian untuk iterasi maksimum, kita juga harus menentukan ketelitian mau sampai berapa kita untuk mendekati ke sebuah titik tersebut. Nah, grafik-grafiknya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan secara sederhana contoh dari metode Newton-Raphson. Yang pertama ada konvergen monoton. Mengapa dikatakan konvergen monoton? Nah, di sini ada x0, x1, x2, nilainya semakin lama semakin mendekati titik pertemuan, sehingga dikatakan konvergen. Nah, lanjut contoh yang kedua, yaitu x0, x1, x2 secara konsisten nilainya menjauhi titik pertemuan, maka dikatakan divergen monoton. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Yang pertama, divergen monoton seperti yang sebelumnya karena nilai x0, x1, dan x2 secara konsisten menjauhi titik pertemuan, sehingga dikatakan divergen monoton. Yang tengah ini ada konvergen atau divergen osilasi. Mengapa demikian? Karena di sini ada 4 titik pertemuan dari kurva tersebut, sehingga didapatkan x0, x1, x2, x3, dan seterusnya. Nilainya dapat menjauhi ataupun mendekati titik pertemuan, sehingga dikatakan konvergen atau divergen osilasi. Dan contoh yang terakhir ada konvergen atau divergen monoton. Di sini dikatakan begitu karena mempunyai 2 titik pertemuan, sehingga x0, x1, x2, x3 atau berikutnya pasti mendekati salah satu titik pertemuan ataupun menjauhi salah satu dari titik pertemuan, sehingga dikatakan konvergen atau divergen monoton. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai contoh metode Newton-Raphson. Baik, yang terakhir ada metode sekant. Nah, adanya metode sekant ini karena dalam metode sebelumnya seperti metode Newton-Raphson memiliki ketidaksempurnaan. Terutama metode Newton-Raphson ini memerlukan perhitungan turunan fungsi f aksen x atau turunan f fungsi x. Nah, tidak semua fungsi itu mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Bahkan ada yang fungsi fungsi yang turun jika kita turunkan itu sama dengan 0. Nah, metode sekant inilah yang dapat kita gunakan jika turunan suatu fungsi itu sulit diturunkan dan sama dengan 0.
Nah, turunan fungsi dapat kita hilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen, yang artinya sama dengan bagaimana kita mendapatkan suatu turunan fungsi tersebut. Nah, metode secant ini merupakan perbaikan dari metode regula falsi yang terdapat dalam metode tertutup dan Newton-Raphson, di mana kemiringan dua titik kita nyatakan secara diskrit dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik. Nah, pada gambar di sebelah ini merupakan grafik yang menunjukkan kita menggunakan metode secant, yang mana rumusnya telah kita ubah tadi dari metode Newton-Raphson, yaitu x n plus 1 sama dengan x n kita kurangi dengan fungsi f x n kita kalikan dengan x n min x n plus 1 per f x n kita kurangi dengan f x n plus 1. Nah, grafiknya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai grafik pada metode secant. Telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya bahwa metode secant ini seperti menutupi kekurangan dari metode regula falsi pada metode tertutup ya, dan juga metode Newton-Raphson pada metode terbuka. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa metode Raphson, Newton-Raphson maksudnya itu membutuhkan suatu yang disebut turunan fungsi, dan itu wajib harus ditemukan baru kita bisa menggunakan metode Newton-Raphson. Dan yang sebenarnya terjadi bahwa tidak semua fungsi bisa ditemukan turunannya, karena ada fungsi-fungsi yang rumit, bahkan sulit sekali ditemukan turunannya, bahkan mungkin mustahil untuk ditemukan. Nah, hal itu menyebabkan terciptalah metode secant ini. Nah, bagaimana grafiknya bisa kita lihat di sini. Salah satu jenis grafik pada metode secant yaitu adalah konvergen monoton. Nah, grafik ini memiliki sebuah kurva. Kurvanya itu berwarna hitam yang ini, dan memiliki beberapa variabel yang kita bisa lihat bahwa itu berpotongan dengan kurva tersebut. Yang pertama ada variabel x0, kemudian ada x1, ada x2, dan juga x3. Kita bisa lihat di sini pada garis putus-putusnya. Garis pertama berpotongan ya. Ada yang kedua dan yang ketiga, itu semua berpotongan. Oke. Begitu juga pada grafik yang kedua. Di sini ada kurva juga. Kemudian ada x1, x0, x2, dan x3 semuanya berpotongan. Nah, itulah adalah grafik pada metode secant pada jenis konvergen monoton. Oke, kita masuk ke dalam jenis kedua dalam grafik metode secant. Nah, ini adalah grafik kedua, yaitu konvergen osilasi. Jenis kedua dari metode secant. Ini adalah grafiknya. Sebenarnya grafik ini untuk membuktikan kembali apakah tebakan kita sebelumnya dengan konvergen monoton itu adalah benar atau tidak. Ini adalah untuk mengecek kembali jika semuanya juga melakukan perpotongan dengan kurva tersebut. Itu membuktikan bahwa konvergen monoton yang sebelumnya itu adalah benar. Kita lihat pada grafiknya. Ini adalah kurvanya. Garis biru ini adalah kurvanya. Kemudian ada 3 variabel, x1, x2, dan x0. Begitu juga pada grafik selanjutnya, x0, x2, dan juga x1. Nah, kita lihat di sini garis putus-putusnya. Nah, ini adalah untuk membuktikan bahwa tebakan kita sebelumnya itu adalah benar. Ini garis pertama dengan x1, garis kedua dengan x2, dan itu semua berpotongan. Kita bisa lihat di sini berpotongan di sini, dan juga di sini. Begitu juga dengan grafik selanjutnya. Ini adalah pembuktian kedua, x0 berpotongan di sini, x2 berpotongan di sini, dan juga x1 berpotongan di sini. Semuanya berpotongan.
Nah, jika tidak berpotongan itu membuktikan bahwa grafik ini itu salah. Tebakan kita yang sebelumnya itu salah. Tetapi pada konvergen monoton dan juga konvergen osilasi, dua-duanya melakukan berpotongan semuanya. Hal itu membuktikan bahwa tebakan sebelumnya itu adalah benar. Nah, sekian juga penjelasan dari saya dan juga berakhir juga presentasi ini. Maafkan jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.